Welcome back my bro and my sister to my YouTube channel Raven Gilbert. Oke guys, perkenalkan nama saya Dr. Gilbert Raven Katiho. Video kali ini saya akan sharing ke kalian tentang updatean terbaru dari wabah penyakit yang sekarang ini sangat meresahkan banyak orang di seluruh dunia. Bahkan pertanggal 1 Maret kemarin sangat meresahkan warga Indonesia. Nah, nama wabah penyakitnya itu COVID-19. Seperti yang dilansirkan oleh WHO pada pertanggal 1 Maret kemarin, COVID-19 ini adalah wabah penyakit yang udah bersifat pandemi. Nah, apa sih pandemi itu? Nah, pandemi ini adalah suatu wabah penyakit yang sudah menyebar secara global. Nah, saya ingin memberikan informasi mengenai wabah penyakit yang bersifat pandemi, dan ternyata udah ada sejak zaman sebelum Masehi. Nah, ini saya dapat informasi dari jurnal Medscape seperti yang gambar ini. Nah, di sini di gambar ini ternyata wabah penyakit yang bersifat pandemi ternyata udah ada sejak zaman sebelum Masehi. Nah, nama wabah penyakit yang pertama yang ditemukan yaitu namanya adalah Anthony Plague. Nah, setelah itu ada namanya Japanese smallpox, ada namanya wabah penyakit yellow fever, ada HIV/AIDS, ada SARS, ada Ebola, ada MERS, dan saat ini yang paling diketahui oleh banyak orang yaitu COVID-19. Nah, dari kebanyakan wabah penyakit tersebut, kebanyakan sudah berhenti dan tidak terulang kembali. Tapi guys, ada beberapa wabah penyakit yang sampai sekarang ini masih berlanjut. Seperti ada beberapa penyakit, yang pertama itu HIV/AIDS yang ditemukan pada tahun 1981 dan masih berlanjut sampai sekarang. Dan ada juga MERS yang ditemukan pada tahun 2012 dan masih berlanjut sampai sekarang. Dan seperti kalian ketahui kan, COVID-19 ini awalnya berasal dari China, tepatnya di kota Wuhan pada bulan Desember kemarin. Nah, dengan hitungan hari saja udah banyak orang yang meninggal karena COVID-19 ini. Dan dalam hitungan hari saja COVID-19 ini telah menyebar luas ke beberapa negara. Nah, sebelum COVID-19 ini terdeteksi ada yang positif di Indonesia per tanggal 1 Maret kemarin, banyak warga dari plus 62 sendiri yang menganggap remeh, dan bahkan ada beberapa orang yang membuat meme atau lelucon yang sebenarnya tidak pantas. Kini warga plus 62 tahu bahwa COVID-19 ini sangatlah berbahaya, sehingga banyak orang yang berbondong-bondong membeli alat pelindung diri seperti masker, seperti hand sanitizer, seperti alkohol, seperti handskun, yang sebenarnya tidak perlu dibeli dalam jumlah yang banyak. Sebenarnya petugas medislah yang paling membutuhkan alat pelindung diri tersebut. Sehingga saya sarankan kepada kalian yang belum memahami secara jelas untuk dapat cermat dalam mengambil atau dalam mendengar sebuah informasi tentang COVID-19. Nah, di sini saya akan share ke kalian tentang informasi yang terkait dengan COVID-19, supaya tidak ada lagi yang membeli dalam jumlah banyak untuk masker, untuk hand sanitizer, untuk alkohol, untuk handskun yang sebenarnya digunakan oleh para medis yang mereka telah berjuang di garda terdepan, yang mengorbankan waktu,
mengorbankan tenaga, mengorbankan waktu bersama keluarga, mengorbankan apakah dia lapar atau dia haus demi untuk melawan COVID-19. Karena sekarang udah banyak pasien yang datang di berbagai fasilitas kesehatan, dalam hal ini rumah sakit, yang sangat banyak sehingga para medis kewalahan. Jadi di sini saya akan share tentang updatean terbaru terkait dengan COVID-19. Nah, pertama saya akan jelaskan tentang apa sih COVID-19 ini. Saya dapat sumber dari WHO yang mengatakan bahwa COVID-19 ini adalah virus zoonotik, yaitu virus yang berasal dari binatang yang pertama kali ditemukan di salah satu pasar di kota Wuhan di China, yang ditemukan pada bulan Desember. Nah guys, menurut data WHO yang saya dapatkan pada tanggal 22 Maret kemarin, ini datanya. Nah, yang udah terkonfirmasi yaitu 267.013 orang yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, dan yang sudah meninggal yaitu 11.200 orang yang terbagi di 184 negara. Nah, itu berdasarkan WHO untuk cakupan seluruh dunia. Sekarang saya sudah dapat juga informasi yang terbaru per tanggal 21 Maret kemarin, yang saya dapatkan di web www.covid90.go.id. Ini datanya. Nah, di sini yang sudah terkonfirmasi yaitu 450 kasus yang sudah positif COVID-19 dan akan bertambah kira-kira 81 kasus. Dan dalam perawatan, yang masih dalam perawatan yaitu 392 kasus dari 87,1% yang terkonfirmasi. Nah, yang sembuh udah 20 orang dari 4,4% yang terkonfirmasi. Dan yang udah meninggal yaitu 38 orang dari 8,4% yang sudah terkonfirmasi. Nah, itu data epidemiologi yang saya dapatkan menurut WHO dan data yang saya dapatkan di Indonesia menurut www.covid19.go.id. Bisa kalian cek di WHO dan www.covid19.go.id untuk updatean yang lebih baru lagi. Nah, guys, sekarang saya akan memberikan informasi tentang transmisi dari COVID-19 ini atau penyebaran dari COVID-19 ini. Yang pertama yaitu droplet. Droplet ini adalah sudah dikonfirmasi oleh WHO bahwa salah satu penyebaran dari COVID-19 ini adalah droplet dengan jarak 1-2 meter. Dan yang kedua adalah airborne disease, tapi penelitian tentang airborne disease ini masih dalam penelitian karena belum terkonfirmasi apakah COVID-19 ini penyebarannya melalui udara. Tapi ada beberapa sumber yang mengatakan seperti yang saya dapatkan di webinar oleh Dr. Aditya Susilo, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi Vinasim, pada hari Jumat kemarin, yang mengatakan ini datanya bahwa ada penelitian yang mengatakan bahwa COVID-19 ini bisa bertahan pada benda-benda tertentu seperti aerosol, bisa bertahan dalam waktu 3 jam, koper atau tembaga yang bisa bertahan 4 jam, cardboard atau kardus bisa bertahan selama 24 jam, stainless steel yang bisa bertahan dalam waktu 3 hari, dan plastik bisa bertahan dalam waktu 3 hari. Dan data ini sama juga dengan data di The New England Journal of Medicine yang terbit pada tanggal 17 Maret kemarin. Ini datanya.
Nah, dalam data dari The New England Journal of Medicine yang terbit pada tanggal 17 Maret 2020 kemarin, yang judulnya Aerosol dan Stabilitas Permukaan dari SARS-CoV-2 yang dibandingkan dengan SARS-CoV-1. Ini datanya. Nah, di sini mereka menjelaskan bahwa novel human coronavirus ini sekarang dinamakan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang lebih diketahui oleh banyak orang yaitu SARS-CoV-19 dari Wuhan. Dan mereka menganalisis aerosol dan permukaan dan stabilitas permukaan dari SARS-CoV-2 dibanding dengan SARS-CoV-1 ternyata sangat berhubungan. Nah, dari data 10 eksperimen dari dua virus ini yang diuji dalam 5 kondisi, yaitu aerosol, plastik dan stainless steel, koper dan cardboard, yang seperti yang sama yang dijelaskan oleh Dr. Adityo Susilo SPPD, konsultan penyakit tropik infeksi dalam webinar PABDI pada Jumat kemarin. Nah, setelah itu saya akan memberikan informasi tentang siapa saja sih yang perlu untuk datang ke rumah sakit. Nah, ini ada saya dapatkan tabel dari Kemenkes. Ini tabelnya. Nah, di sini saya akan share ke kalian supaya tenaga medis tidak kewalahan karena berbagai macam keluhan yang datang di berbagai fasilitas kesehatan. Padahal sebenarnya tidak semua gejala-gejala seperti batuk pilek seperti itu yang mengarah ke COVID-19. Nanti saya jelaskan tabelnya ini. Di sini tabelnya yang menurut Kemenkes. Nah, di sini kita harus melihat apakah ada data sini, apakah adakah orang yang pernah kontak dengan pasien positif COVID-19 yang berada dalam satu ruangan yang sama atau kontak dalam jarak 1 meter atau pernah berkunjung ke negara atau daerah endemis COVID-19 dalam kurun waktu 14 hari. Nah, setelah itu data ini apabila ada orang tersebut yang pernah kontak dengan COVID-19 atau pernah berkunjung, maka apabila dia maka kita harus melihat tabel yang berikut. Di sini kita harus melihat gejala apa yang timbul. Nah, di sini dijelaskan ada demam di atas 38 derajat, ada batuk pilek dan sesak napas. Nah, dari keempat gejala tersebut ternyata ada gejala lain yang timbul seperti yang saya dapatkan dalam webinar PABDI oleh Dr. Adityo Susilo. Ini datanya. Nah, selain dari 4 gejala tersebut ternyata ada gejala lain yang timbul seperti nyeri tenggorokan, ada nyeri ulu hati, ada gejala gastrointestinal seperti mual, muntah, diare, dan ada nyeri kepala. Nah di sini Dr. Adityo Susilo menjelaskan ada 5 kasus ABCDE. Nah, yang paling menarik yaitu pada kasus E, pada kasus yang kelima. Di sini kasusnya pasiennya hanya datang dengan demam di atas 38 derajat. Nah, keluhan yang lain tidak ada, tetapi positif COVID-19. Nah, di sini kita harus waspada dan terus berhati-hati serta kita harus melakukan pencegahan untuk tidak dapat terkena COVID-19. Dan nanti pada selanjutnya saya akan jelaskan tentang pencegahan COVID-19. Nah, di webinar kemarin webinar dari dokter yang diselenggarakan oleh PABDI oleh Dr. Adityo Susilo juga menjelaskan tentang pemeriksaan laboratorium apa yang harus dilakukan. Nah, di sini ini datanya. Nah, dari data dari kelima kasus yang didapatkan, ternyata untuk orang-orang yang kita curiga dengan COVID-19 ditemukan leukositnya normal atau leukopeni, trombositopenia, dan CRP-nya meningkat drastis. Nah, saya anjurkan kepada sejawat sekalian yang
bertugas di fasilitas kesehatan yang ada pemeriksaan penunjang seperti darah lengkap. Kalau misalkan kalau misalkan di puskesmas kan cuma ada darah lengkap, tapi itu tidak semua, limfosit juga tidak ada. Saya anjurkan untuk setidaknya melakukan pemeriksaan leukosit, supaya setelah itu kita bisa lanjut ke pemeriksaan penunjang lainnya seperti eks-fototoraks atau bahkan CT scan toraks. Nah, tapi ada beberapa rumah sakit yang tidak ada alat tersebut. Nah, setelah itu kita harus rujuk ke dokter spesialis paru atau dokter spesialis penyakit dalam yang lebih berkompeten. Nah guys, kita kembali ke tabel sebelumnya, yang tabel siapa saja sih yang harus ke rumah sakit. Ini datanya. Nah, setelah kita apabila kita menemukan gejala-gejala tersebut dan ditambah dengan gejala-gejala yang telah dipaparkan oleh Dr. Aditya Sosiolog tadi, maka apabila dia ditemukan maka kita harus menghubungi call center dari COVID-19, yaitu di nomor 119 EXT9 atau ke rumah sakit terdekat. Jika tidak ditemukan gejala-gejala tersebut, maka pasien atau orang tersebut harus dikarantina di rumah, tidak boleh keluar rumah sama sekali selama 14 hari. Jika selama 14 hari tersebut pasien mengalami gejala-gejala yang dijelaskan tadi, maka pasien tersebut dianjurkan untuk menghubungi call center 119 EXT9 atau pergi ke rumah sakit terdekat. Jika tidak selama 14 hari itu tidak ditemukan gejala-gejala, tidak timbul gejala-gejalanya, maka pasien dianjurkan untuk tetap menjaga pola hidup sehat dan terus waspada. Tetap stay di rumah dan jangan dulu keluar rumah jika tidak dalam keadaan mendesak. Nah, di tabel sini juga dijelaskan apabila tidak ada kontak dengan COVID-19 dengan orang yang positif COVID-19 atau tidak berkunjung, bisa dilihat di tabel tersebut yang dipaparkan yang telah diterbitkan oleh Kemenkes. Nah, demikianlah beberapa informasi yang saya dapatkan dari beberapa sumber tentang yang terkait dengan COVID-19. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kalian yang belum memahami benar tentang COVID-19. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat berguna bagi kalian. Dan setelah video ini saya akan mencoba share ke kalian tentang mengenali pencegahan supaya tidak terkena COVID-19. Terima kasih karena sudah menonton. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.